Halo Polks, welcome back to Election Talks. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai suara-suara yang sedang diperebutkan sama 3 paslon ya. Sementara ini ada Prabowo, Ganjar, dan Anies. Di mana suara Gen Z dan milenial dianggap menjadi suara yang paling banyak untuk pemilu 2024 nanti. Dan kita sudah kedatangan Direktur Eksekutif Puskapol UI, ada Mbak Huria. Halo Mbak. Halo sih. Aduh, sampai goyang, saya tidak sabar. Oke, Mbak, apa kabar Mbak Huria? Alhamdulillah baik. Baik Kamu ya, Mbak? gimana? Alhamdulillah Mbak. Ini saya sebenarnya rada grogi ya. Karena kan kemarin tuh terakhir ketemu tuh pas semester 3 Mbak. Kita ngomongin soal politik Islam, Tahun Islamisme. 2019 itu ya? Iya, 2019. Nah, itu udah terakhir loh nggak tuh ketemu Mbak Hur. Masih ada nih fotonya, nanti saya tunjukin ini. Foto selfie sama Mbak Hur pas udah selesai gitu kan. Dan sekarang ketemu lagi di sini. Mbak Hur, ini kita mau ngomongin soal suara anak-anak muda yang diperebutkan ya. Karena kan kalau menurut CSIS kan 60% itu pemilihnya adalah pemilih pemula, anak-anak muda ini. Nah, kemarin Litbang Kompas itu mengeluarkan hasil survei, ternyata ada shifting Mbak. Yang sebelumnya di 2 survei itu Ganjar menjadi yang paling atas, nomor 1, sekarang malah Prabowo. Dan Prabowo ini populer dan dipilih oleh Gen Z dan milenial. Itu menurut Mbak Hur karena apa Mbak? Bisa jadi ya, ada 2 faktor nih. Pertama kan kalau kita lihat sebelum survei ini keluar ya kan ada 2 peristiwa ya yang dilihat oleh publik. Pertama adalah penolakan Ganjar ya terhadap timnas Israel ya ketika mau datang. Itu kan mempengaruhi ya, to some extent saya kira itu mempengaruhi popularitas dia. Kedua, ketika kemudian dia diumumkan oleh PDIP sebagai capres, tetapi lagi-lagi kan narasi yang diangkat oleh PDIP kan masih sama nih, seperti narasi yang dulu muncul di 2014 ya dan di 2019 bahwa dia adalah petugas partai. Dengan situasi yang saya kira pemberitaan publik ini sekarang cenderung agak negatif ya ke PDIP karena ada beberapa kasus ya, kasus korupsi. Ini kayaknya kemudian mempengaruhi gitu ya popularitas Ganjar yang agak menurun gitu ya di survei yang sekarang. Yang kedua saya kira ini juga berkaitan dengan figur Prabowo gitu ya. Ini kan yang menarik kan gini, kalau kita lihat ada 2 potret yang berbeda dari Prabowo ketika dia mencalonkan diri di 2019 gitu ya. Orang kan melihat bagaimana sikap Prabowo yang sangat asertif gitu ya, bahkan di akhir penghitungan suara itu kan dia bahkan juga menunjukkan penolakan gitu ya, dengan potret yang ditampilkan Prabowo ketika dia menjadi menteri ya kan cenderung kalem, low profile, dia tidak banyak mengikuti Jokowi banget lah dia. Betul gitu, dan ada istilahnya ya, kesantunan gitu ya yang dilihat oleh publik secara kasat mata gitu. Sikap yang saya kira ini juga menuai simpati, boleh jadi seperti itu ya, menuai simpati publik gitu. Cuma belum tentu ini belum tentu ini memastikan bahwa suara anak muda itu pasti akan beralih gitu ya, karena trennya kan suara anak muda ini volatil, mudah sekali berubah-ubah. Adaptasinya cepat sekali gitu ya, tergantung pada peristiwa yang terjadi gitu. Dan saya kira khusus untuk yang sekarang ini penurunan popularitas Ganjar itu memang dipengaruhi oleh 2 faktor yang tadi saya sebut. Oh, jadi nggak bisa salah satu, yang kayaknya ini 2 faktor yang berkesinambungan ya Mbak ya? Nggak bisa salah satu doang kan, kalau misalnya kayak Ganjar doang. Jadi ada rentetan peristiwa. Iya, ada rentetan peristiwa itu ya. Tapi ini saya sambil lihat datanya ya Mbak, si pemilih muda itu kan yang tadi 60% itu ternyata yang belum menetapkan pilihan malah lebih banyak di baby boomers dan generasi Y gitu. Bukan yang generasi Z. Jadi generasi Z ini tuh malah sudah memantapkan dukungannya kepada salah satu paslon gitu, misalnya salah satu calon kita bilang. Itu apakah juga dikarenakan mungkin kita sebut 3 ini Mbak, Anies, Ganjar, dan Prabowo ini memfokuskan diri untuk menggait suara mereka sampai akhirnya dibilangnya kayak mengenyampingkan suara-suaranya baby boomers dan generasi Y ini, atau kenapa Mbak? Saya ngelihatnya nggak kayak gitu ya usia, karena gini, kalau kita lihat sekarang sebenarnya
belum ada narasi programatik yang khas gitu ya, yang diangkat oleh ketiga semua calon paslon, ini ya. Baik itu Anies gitu ya, kemudian juga Prabowo, juga Ganjar. Ganjar gitu. Belum ada gitu ya narasi. Padahal kita tahu setiap segmen pemilih kan sebenarnya punya isu yang menjadi perhatian masing-masing gitu ya. Kita belum lihat misalnya masing-masing capres itu ngomong secara spesifik isu yang dianggap penting sama anak-anak muda ya, soal lapangan pekerjaan misalnya, soal lingkungan gitu ya, isi lingkungan, atau bahkan isu demokrasi. Sekarang ini narasi yang masih dilihat itu adalah antara kesinambungan dengan perubahan, dan orang melihat potretnya ini dua nih. Anies sebagai potret perubahan gitu ya, orang yang kemudian mengalami kekecewaan dengan Jokowi gitu ya, pemerintahan Jokowi, atau yang memang tidak suka dan tidak memilih Jokowi dari awal, kayaknya arahnya ke Anies gitu ya, sebagai potret perubahan, dengan yang memilih kesinambungan gitu ya. Dan Ganjar dianggap merepresentasikan kesinambungan itu. Nah, yang menarik kan sebenarnya ini Prabowo gitu ya. Prabowo karena di tengah-tengah ya, dia bisa dua-duanya ya. Betul, dia bisa dua-duanya gitu. Dan ada hal yang saya kira mungkin kemudian orang berpikir gini, ini mungkin memang sudah waktunya gitu ya Prabowo gitu ya, sudah waktunya. Dan kelihatan kok begitu dia ada di kekuasaan, kok potret yang dia tampilkan itu adalah politisi yang santun gitu ya, politisi yang fokus dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi kan dia tidak pernah bicara di luar isu keamanan gitu ya. Belum lagi misalnya publik kita saya kira masih menyukai juga figur pemimpin yang dianggap lebih tegas gitu ya, figur pemimpin yang punya wibawa, yang ini nampaknya juga terlihat gitu ya di Prabowo. Saya kira sih seperti itu. Tapi memang Prabowo ini juga bukan berarti dia tidak punya persoalan ya, karena popularitas Prabowo mungkin juga agak menurun saya kira. Kalau di 2019 lalu kan dia dapat dukungan banyak dari kelompok Islamis. Sekarang bisa jadi itu menurun gitu ya. Iya. Kalau Islamis kayaknya udah rada kurang ya Mbak ya, pendukungnya untuk ke Prabowo. Cuman Mbak, kalau misalnya tadi soal emang ketiga calon ini belum ada gagasannya ya untuk anak muda, misalnya pekerjaan, lingkungan dan lain-lain. Tapi kita bisa melihat secara mereka mencitrakan diri mereka gitu Mbak. Kayak kalau kita bicarakan Ganjar, dia jogging, dia lari, yang anak muda banget lah gitu kan, nonton rock and roll gitu. Atau Anies yang menunjukkan representasi scholars, kayak baca buku di pantai gitu, atau kayak gimana gitu. Atau Prabowo, tadi saya sambil mikir Mbak, Prabowo ini kira-kira apa ya? Mungkin feeds Instagramnya estetik ya Mbak ya, suka kucing juga gitu kan. Jadi kayak apakah sebenarnya anak-anak muda ini justru lebih suka yang seperti itu gitu, daripada yang substance kayak kita ngomongin lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu Mbak? Sebenarnya bukannya karena anak mudanya lebih memilih hal-hal yang superficial daripada yang substantif gitu ya. Tetapi saya kira persoalannya justru di capresnya. Kenapa malah lebih fokus ke situ? Mereka tidak menawarkan visi gitu ya. Mereka tidak menawarkan program yang memang menyasar anak muda. Jadi yang dilihat itu, ini menurut saya problem serius ya kalau kita ngomongin soal politik elektoral kita. Baik itu di kandidat maupun di partai. Ya kan mereka peserta pemilu nih, kandidat sama partai politik. Mereka melihat voter semata-mata sebagai angka yang harus mereka dapatkan dukungannya. Tetapi mereka tidak secara serius gitu ya membangun program yang memang bisa menarik minat gitu ya, menarik simpati para pemilih tersebut, termasuk anak muda gitu. Jadi akhirnya yang dibayangkan ya biar menarik anak muda harus bergaya seperti anak muda. Nah gitu. itu citranya saja gitu ya. Tapi apakah misalnya mereka punya visi yang jelas misalnya kayak gitu ya, untuk menjawab persoalan yang dihadapi anak muda. Ini kan anak muda sekarang ini kan segmen isunya luas banget nih, dari mulai ekonomi gitu ya sampai global politics. Tetapi meskipun spektrum isunya luas, isu yang diangkat juga spesifik. Agak beda nih kalau tadi kamu ngomong soal baby boomers ya. Kalau baby boomers mungkin masih kalau ngomongin ekonomi bicaranya soal kesejahteraan, bahan pokok dan lain sebagainya. Anak muda kan nggak itu ya. Begitu ngomongin ekonomi dia sangat spesifik tuh. Misalnya apa? Soal daya beli. Ya. Isu anak muda salah satu itu kan apa sih? Perumahan. Ya kan anak muda makin susah beli rumah. Gitu. Kalau daya beli yang berkaitan sama
kebutuhan bahan pokok mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Nggak relate, belum lah kebutuhan gitu ya. tersiernya aja juga anak muda kan nggak ada masalah kan, anak muda nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Tapi rumah itu kan kebutuhan yang dianggap primer dan itu nggak terjangkau gitu ya dengan daya belinya anak muda. Itu contoh misalnya di isu ekonomi. Isu lingkungan juga lebih ke isu yang agak high end gitu ya, isu global warming. Instead of misalnya soal pengelolaan sampah gitu ya, isu kebersihan dan lain sebagainya gitu, perusakan lingkungan kan nggak terlalu banyak menarik minat anak muda. Nah kemarin Anies tuh tentang ini Mbak, electric vehicle, tapi harus ke kendaraan umum gitu. Betul. Jadi ya itu tadi gitu ya, isunya meskipun spektrumnya luas, tapi anak muda tuh punya ketertarikannya agak spesifik yang memang mereka rasakan berkaitan betul gitu ya dengan kebutuhan dan gaya hidupnya anak muda. Berarti challenge banget dong ini Mbak. Maksudnya dengan isu yang sangat spesifik ini ya, berarti kan antara anak muda A, B, C ini kan pasti beda nih kan. Nggak kayak baby boomers yang mungkin harga pokok itu kita semua agree lah gitu kan. Berarti ini challenge untuk mereka bertiga gitu misalnya untuk. Iya, ini jadi challenge gitu ya. Tapi saya juga terus terang nih, bukannya saya pesimis gitu ya. Cuma kalau melihat pola-pola sebelumnya, saya kok nggak terlalu yakin bahwa kandidat-kandidat ini memang menyeriusi gitu ya, menyeriusi isu-isu yang bisa menggait anak muda gitu. Apalagi tadi ya saya bilang di awal kan suara anak muda itu kan sangat volatil, mudah sekali berubah gitu ya. Popularitas itu dengan cepat bisa dikerek sebenarnya. Pengalaman kemarin ya 2014 kan kita bisa melihat bagaimana Jokowi itu bersinar cepat gitu ya dengan isu-isu yang sebenarnya superficial gitu ya, dengan tampilan tampilannya yang pakai baju kotak-kotak, betul kan, dan baju kotak-kotak, baju putih, pokoknya yang berbeda lah gitu. Dan ini akhirnya yang coba dilakukan oleh kandidat itu adalah ya tampil beda gitu, atau ya bergaya seperti anak muda, tapi visi dan politik anak mudanya sebenarnya kan nggak kelihatan gitu. Iya, tapi kalau misalnya kayak gitu, kenapa ini masih dilakukan ya Mbak? Sama tiga, taruhlah misalnya sebenarnya aku merasa politik gagasan itu udah banyak disuarakan kan, kita pengennya mendengar gagasannya itu apa gitu. Tapi dengan ketiga kandidat ini tuh masih banyak juga yang secara superficial ya udah lari-lari aja, atau enggak ya udah pakai baju kayak anak muda aja, ngonten aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang dibawa gitu, nggak ada yang gitu. Kenapa itu masih dilakukan gitu Mbak? Ada banyak faktor ya saya kira ya. Tapi kalau mau kita simpulkan gitu ya, ini kan karena kontestasi elektoral ini ya itu didominasi oleh partai politik. Kita bisa lihat gini, partai politik di Indonesia itu baru muncul dan menjadi kendaraan yang demonstratif itu hanya pada saat pemilu. Di luar itu kan mereka tidak ada gitu ya. Dan ketika mereka muncul hanya dalam konteks pemilu, punya tujuan untuk memenangkan pemilu dalam waktu singkat kan, mereka gak mau repot-repot membangun narasi programatik gitu. Dan bahkan ya, kalau bicara kandidat misalnya, secanggih apapun kandidat itu punya narasi programatik, mereka akan tersandra oleh partai. Tersandranya apa? Karena mereka belum bisa mengamankan gitu ya, mengamankan tiket. Ini kalau kita ngomong tiket kan berebut tiket gitu ya. Masalahnya partai jadi satu-satunya penjual tiket gitu. Jadi mau misalnya nih kamu nih Usi, kamu punya visi yang saya mau nyapres gitu nggak, yang misalnya sangat bagus lah gitu ya, kamu populer, selama kamu nggak dapet tiket pencalonan, saya nggak bisa. Itu akan jadi useless gitu. Akhirnya kemudian yang harus dilakukan oleh kandidat adalah memastikan dia dapat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Itu yang sekarang lagi dikejar gitu sama Anies, sama Ganjar, sama Prabowo gitu ya. Kalau Prabowo relatif aman lah gitu ya, karena dia pemilik partai. Gitu. Tetapi Ganjar sama Anies ini kan bukan pemilik partai. Jadi mereka harus bekerja keras memastikan tiket itu aman sampai nanti di akhir. Sampai nanti di akhir gitu kan. Jadi kalau mereka mau ngomongin program sekarang gitu ya, tapi kemudian di akhir tiba-tiba karena elektabilitasnya nggak naik-naik, bisa saja kan partai mencabut pencalonannya. Iya sih Mbak. Itu problemnya saya kira gitu. Jadi desain elektoral kita itu memang
belum memberi ruang untuk kampanye programatik gitu. Dan ini kalau saya mau tunjuk gitu ya siapa akar masalahnya, ya partai politik gitu. Dan kita seluruh partai politik ya ini, Mbak? Semua partai politik saya kira sama. Sekarang kita lihat aja gini. Yang diributkan oleh partai sekarang soal apa sih? Konstelasi kan? Yeah. Siapa berpasangan dengan apa? Ini kan semua lagi nyari wapres semua nih, Mbak. Betul. Jadi kawin paksa politik semua. Gimana kita mau bicara tentang politik gagasan? Ya, kalau dari awal gitu ya perkawinannya semuanya terjadi secara paksa. Gitu. Jadi ya, politik gagasan itu akhirnya cuma jadi pelengkap aja gitu ya. Kan nggak mungkin kan kamu kampanye nggak punya visi misi gitu ya. Tapi visi misi itu bukan menjadi guidance gitu ya untuk kemudian bersatu, kawin bareng lah gitu kan. Atau bahkan juga terjemahkan gitu ya di dalam kebijakan setelah terpilih. Kita bisa lihat lah di 2014-2019 apa kabar dengan program Nawacita. Kan nggak ada gitu ya. Ya ketika sudah terpilih ya udah kebijakan itu bisa lepas gitu, bisa bangun rel baru. Nah itu yang saya lihat akhirnya kondisinya kayak gitu, sulit untuk mereka menawarkan program yang detail. Tapi bisa karena ini juga nggak, Mbak? Karena votersnya juga. Jadi karena smart voters mungkin lagi berkembang ya sekarang, tapi belum masif gitu. Jadi makanya hal-hal yang superficial yang ya udah secara gagasan tuh sebagai pelengkap aja itu masih laku gitu. Ada kemungkinan itu nggak? Iya, itu juga salah satunya ya. Ada persoalan juga gitu ya di dalam voters education kita. Pertama, ini kalau kita melihat secara umum gitu ya, masa pemilih di Indonesia itu kan dia kecenderungannya ya perilaku memilihnya itu masih didominasi oleh perasaan ya, afeksi kan, karena suka, karena seneng gitu ya. Ketimbang para pemilih yang pemilih yang kritis gitu ya, pemilih yang memang sudah punya background untuk memilih gitu ya, maksudnya dia akan mencari tahu dan lain sebagainya. Jadi pemilihnya masih banyak yang gitu perilakunya didominasi oleh perasaan afeksi. Tapi menurut saya ini sebenarnya mencerminkan kegagalan partai politik, lagi-lagi partai politik gitu ya, yang tidak mampu melakukan fungsi edukasi politik. Karena itu ada salah satu fungsinya. Fungsi asasinya gitu ya. Partai itu harus melakukan sosialisasi politik gitu ya. Menanamkan nilai-nilai partai. Makanya kita bisa lihat misalnya di negara demokrasi mapan, orang itu kan punya kedekatan dengan partai. Ada yang kita sebut sebagai party ID kan. Orang bisa mengidentifikasi dirinya nih, misalnya kalau di Amerika ya, saya Republikan, saya Demokrat gitu ya. Atau kalau di Australia gitu kan, saya Partai Liberal, saya Partai Buruh. Kenapa? Karena mereka tahu garis kebijakan partai dengan preferensi ideologis, nilai-nilai mereka tuh sama. Jadi misalnya kalau kamu orang perspektifnya liberal, kamu pro dengan kapital, asuransi kesehatan, kamu pro dengan migran gitu ya, kamu pro dengan aborsi misalnya, kamu pro dengan kelompok marginal, kamu tahu akan memilih presiden dari Partai Demokrat, kayak gitu. Dan kamu yakin bahwa si presiden dari partai ini dia pasti bikin kebijakan yang sejalan sama gagasan yang aku mau. Betul. Gitu. Voters education-nya berjalan gitu ya. Loyalitas pemilih itu terbangun. Nah di Indonesia kan enggak. Kita punya partai banyak, sekarang tambah banyak ya, 18 gitu ya, 18 sekarang jumlah partai. Sekarang ada partai sosmed tau Mbak. Itu belum lagi yang partai di itu, yang di Twitter ya. Tapi kan kita nggak punya garis pembeda. Apa yang membedakan milih partai PDIP, Golkar, Gerindra lah, let's say. Apa yang beda? Katanya Indonesia nih bisa dibedakan garis ideologinya, partai Islamis, partai nasionalis. Sekarang nasionalis religius, Mbak. Nasionalis religius. Tapi sekarang kan lucu. Partai nasionalis terpaksa harus gitu ya semakin ke kanan, nggak pede kan dengan nasionalismenya sehingga lebih memilih menjadi nasionalisme religius. Partai Islam pun juga semakin ke tengah gitu. Jadi nggak ada garis ideologi. Nggak ada pembedanya zaman dulu misalnya kita bisa membedakan antara PNI, Masyumi, NU gitu ya, Partai Sosialis atau
PKI. Pas Bedanya 3 aja jelas. masih bisa jelas tuh ya Mbak, PDIP, Golkar, P3 tuh masih Secara ideologinya. ideologi formalistik jelas, tetapi gini, ideologi di dalam partai itu nggak bekerja. Jadi kalau partai-partai itu nir ideologi, akibatnya apa? Mereka kebingungan mau melakukan voters education, apa yang mau diedukasi? orang sama semua ya. Gitu. Ya karena nggak jelas garis ideologinya kan. Yang kedua, partai sebenarnya menurut saya nih ya, kamu bisa bilang saya suuzon gitu ya, tapi saya berprasangka buruk kepada partai karena gini, ada kesengajaan buat partai. Karena partai lebih memilih membangun loyalitas berdasarkan figur gitu ya, berdasarkan ideologi yang superficial, ketimbang secara serius betul-betul melakukan edukasi politik. Karena kalau masyarakatnya well educated, masyarakatnya melek politik, jangan-jangan gitu ya, mereka nggak akan memilih partai-partai tersebut. Jadi memang sengaja gitu, tidak melakukan pendidikan politik. By design nih mereka bikinnya. Betul, biar begitu pemilu gitu ya, gampang dimobilisasi pakai uang, gampang dimobilisasi pakai artis, pakai hiburan, pakai insentif dan lain sebagainya, transaksi. Politik transaksional itu kan mudah dijalankan kalau pemilihnya nggak kritis gitu, dan ini jadinya ada kesengajaan karena partainya males. Ya, partainya males, masyarakat dibiarkan buta politik gitu ya, sehingga mudah dimobilisasi. Itu persoalannya gitu. Dan saya berharap betul gitu ya, anak muda nih tidak terjebak sekedar pada memilih capres yang mana gitu ya. Tetapi PR anak muda sekarang saya kira bagaimana menjadi voters yang cerdas. Gitu ya. Voters yang tahu kapan harus menggunakan baju sebagai voters, kapan harus menggunakan baju sebagai demos. Wah ini nanti akan saya coba yang ini ya. Tapi tahu nggak bedanya? Coba Mbak, tolong Mbak Desi tahu nggak? Jadi gini ya teman-teman ya. Apa tadi bilangnya polls? Voters ya polls. Teman-teman ya. Ada perbedaan yang sangat besar ya antara voters dengan demos. Menjadi pemilih. Ya, kita bicara tentang hak, bahwa kita punya hak pilih untuk memilih siapapun wakil kita di eksekutif maupun di legislatif. Ya, hak pilih ini bisa kita gunakan pada saat pemilu, jadi sifatnya sangat temporary. Ya, hanya perlu kita gunakan pada saat pemilu, ya, dan hak pilih ini juga sebenarnya hanya kita perlukan selama 5 menit saja. TPS, ya kan. Sementara demos adalah rakyat, ya, demos kratos kan di dalam demokrasi yang ada adalah daulat rakyat. Menjadi demos berarti kita bicara tentang kewajiban. Ya, apa kewajiban demos itu? Mengawasi praktik kekuasaan yang terbentuk sebagai akibat penggunaan hak pilih kita. Dengan kata lain, ya, kewajibannya adalah mengawasi orang-orang yang sudah terpilih. Dan kewajiban sebagai demos ini melekat sepanjang hayat, sepanjang kita menjadi warga negara. Kalau tadi menjadi voters cukup 5 menit, menjadi demos itu seumur hidup. Seumur hidup gitu ya. Dan itu harus kita pakai, ya, baju demos itu begitu kita keluar dari bilik suara. Gitu loh. Jadi jangan pakai baju voters terus-terusan 5 tahun gitu kan. Baju kalau pakai terus-terusan bau, usang, jelek gitu ya. Jadi harus kita ganti gitu. Dan baju demos itu kan macam-macam. Ada baju demos menjadi kelompok kepentingan, baju demos ketika kita menjadi kelompok penekan, ya kan. Baju demos ketika kita menjadi pengawas. Jadi ada banyak variasinya lah ya kalau misalnya menjadi demos ini. Menurut saya harus dipakai ke anak muda gitu loh. Jadi kalau nanti misalnya ada capres yang datang ke anak muda, tanyakan apa jawaban mereka terhadap permasalahan anak muda. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar anak muda senangnya ngelihat yang gagah, ngelihat yang fashionable, secara figur gitu ya, aja gitu. Yang iya, jadi jangan hanya figur gitu loh. Itu cukup lah politik lama gitu ya. Sekarang kayaknya udah nggak tren lagi kayak gitu ya Mbak. Tapi aku juga ngeliat sebenarnya voters-voters yang anak-anak muda ini ya Mbak, at least di lingkungan aku gitu. Sebenarnya mereka udah rada lebih melek dan lebih perhatian ya untuk tahu
oh yang ini udah ada gagasannya, oh yang ini belum ada gagasannya, gue bisa ke sana, gue nggak bisa ke sini gitu misalnya. Nah, ini mungkin jadi yang terakhir juga Mbak. Kira-kira tuh sebenarnya bagaimana caranya menggayat suara anak muda ini Mbak? Suara anak muda dan kayak memenangkan hati mereka ya, secara nggak superficial. Oke, ini tips berarti ya buat Tips and capres tricks buat capres Mbak. Mana tahu nih kan didengar oleh mereka bertiga. Jadi gini, sebenarnya ada dua ekspresi politik anak muda ya. Yang pertama adalah anak muda yang memilih saluran formal ya. Mereka yang menaruh minat dengan politik gitu ya, bahkan mereka pengen jadi politisi gitu ya. Tapi mereka punya persoalan pada keterbatasan ya jalur formal yang tersedia dan juga akses mereka ke situ. Maksudnya gini, anak muda pengen jadi politisi, pengen membuat perubahan, tapi mereka bisa nggak sih masuk partai gitu ya? Kemudian mereka punya akses nggak sih untuk bisa menempati posisi strategis? Atau yang kedua, ya anak muda yang memilih saluran informal. Saluran informalnya itu apa? Menjadi gerakan oposisi, di luar jalanan atau bahkan menjadi aktivis di internet, digital activism ya. Nah, untuk anak muda yang kritis ya, yang saya sebut sebagai oposisi jalanan atau aktivis internet, mereka lebih concern kepada isu-isu demokrasi, isu-isu korupsi, gitu kan? Masalahnya nih di Indonesia nih, ini dua isu yang sangat serius nih. Demokrasi dan korupsi ya. Waktu kalau ngomongin korupsi kan ya 2019 lalu kan gerakan anak muda tuh kan kelihatan banget ya, clear banget mereka menolak revisi undang-undang KPK. Jadi mereka melihat salah satu penyebab korupsi semakin merajalela karena ada pelemahan KPK. Yang kedua, demokrasi. Karena Indonesia sekarang statusnya sudah bukan lagi demokrasi loh. Jadi kalau kita cek di Freedom House, Indonesia itu sekarang statusnya partly free. Sejak 2015 sampai sekarang. Partly Jadi free. itu ilusi, dibilang Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di Indonesia itu ilusi. Ya. Indonesia statusnya partly free kalau menurut Freedom House. Menurut Economist Intelligence Unit, Indonesia itu flau demokrasi. Demokrasinya cacat. Nah, artinya capres ya kalau mau menggait suara anak muda kritis, mereka harus punya tawaran program yang jelas tentang demokrasi dan korupsi. Demokrasi kan berarti bicara perbaikan good governance gitu ya, penguatan check and balances gitu. Nah, untuk anak-anak muda yang masih percaya dengan jalur formal gitu ya, anak muda ini kan mereka yang concern dengan isu tadi kesejahteraan, ekonomi gitu ya, kesehatan, perbaikan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, capres juga harus punya jawaban gitu ya terhadap persoalan-persoalan ini gitu loh. Bagaimana bisa memperbaiki kualitas pendidikan misalnya untuk anak muda, kan sekarang ada gap nih, pendidikan semakin tinggi anak muda tapi lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia. Akhirnya apa? Lulusan SMA, lulusan S1, lulusan S2, bahkan lulusan S3 itu bisa bersaing untuk pekerjaan yang sama. Kan konyol sebenarnya gitu ya. Jadi betapa ada ketidakcocokan antara lapangan kerja sama lulus pekerjaan gitu ya dengan SDM yang tersedia. Padahal kan kita mau mencapai bonus demografi gitu ya. Indonesia udah bikin program beasiswa pendidikan yang luar biasa saya kira ya dengan LPDP. Tapi karena lapangan pekerjaan tidak tersedia cukup, ini kan bisa menimbulkan potensi terjadinya brain drain. Ketika orang-orang pintar nggak mau pulang. Jadinya gitu di luar malah. Nggak mau pulang karena dua nih. Nggak ada lapangan pekerjaan. Atau yang kedua, ya tidak dihargai, gitu loh. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai gitu kan. Jadi ini kan juga problem menurut saya, dan ini yang harus bisa dijawab ya oleh capres. Artinya sebenarnya capres kalau mau menggait suara anak muda dari berbagai segmen itu tadi, maka dia harus punya jawaban gitu ya atas persoalan-persoalan yang menjadi perhatiannya anak muda.
Itu kira-kira tipsnya gitu. Saya jadi mikir untuk nyapres kapan ya Mbak? 2044 mungkin. Mbak, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya disimpulkan, anak muda ini tuh memiliki isu yang lebih kompleks ya Mbak ya, nggak general kayak boomers atau kayak generasi Y. Dan sebenarnya kalau misalnya pun mau dispesifikin lagi tuh ada 2 lagi pembedanya ya Mbak ya, yang tadi dari yang oposisi, ada yang masuk ke dalam secara jalur formal tadi. Gitu. Nah ini untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kalau saya ngeliat ini adalah tips dari Direktur Eksekutif Puskapol UI Mbak Huria. Dan untuk teman-teman Pop semuanya, kalau misalnya nonton, kira-kira apa sih isu yang harus digaet, yang harus disuarakan, dijadikan program oleh para capres ini? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.